Salam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku kembali dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus, yang kali ini akan kita gunakan untuk mendalami, menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium pada tanggal 25 Februari tahun 2024. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon kesediaan kita semua untuk saling membagikan video ini, dan mengajak kawan kita yang belum mensubscribe agar jumlah 5.000 dapat kita capai. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Tuhanlah memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Dalam mana kita diberikan juga usul tema, yakni Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Ya, tentu saja yang akan kita bahas adalah tentang iman yang oleh Martin Luther juga disebut sebagai yang paling pokok dalam menyambut keselamatan yang dari Tuhan, dengan semboyan yang terkenal itu sola fide katanya, hanya berdasarkan iman. Tapi tentu saja harus kita perhatikan juga perbuatan di dalam iman tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh
Benar apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa ada 3 yang tetap dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 yang tetap katanya, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Perlu kita katakan bahwa iman itu adalah yang diaminkan. Dari bahasa Ibrani, emunah, yang juga dipahami sebagai kebenaran. Kalau kita ikuti apa yang dikatakan Paulus ini dalam perikop kita, di balik ucapan itu yang mengatakan bahwa imannya itu dipandang sebagai kebenaran, berarti ada 2 macam kebenaran, yakni kebenaran Tuhan dan kebenaran manusia. Abraham menerima kebenaran Tuhan menjadi kebenarannya, menjadi imannya, sehingga dia dibenarkan. Dan karena Abraham menerima kebenaran Tuhan itu sebagai imannya, itu berarti dia yakini dan dia hakul yakin bahwa kebenaran Tuhan tidak berubah-ubah, walaupun kebenaran manusia bisa berubah-ubah. Jadi yang dia pegang adalah yang tidak berubah-ubah. Apa itu isinya? Tentu saja ada janji Tuhan yang memberkati Abraham dan juga membuat dia menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan sangat banyak, dan tanah perjanjian akan diberikan kepada keturunannya. Ya, ada 3 yang diimaninya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, iman itu adalah dasar dari apa yang diharapkan dan bukti daripada yang tidak dilihat. Demikian kira-kira dalam definisinya di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dasar. Paulus mengatakan yang tetap adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tapi di sini perlu kita perjelas bahwa iman itu dasar dari pengharapan, dasar dari tindakan-tindakan kasih, dan juga dasar dari perbuatan. Ya, kebenaran mutlak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Demikian dituliskan di dalam Lukas 10 ayat 27. Dan Tuhan mengatakan itu sebagai hukum terutama. Dan masih ada lagi hukum yang terutama, yang seluruh hukum dunia tidak bertentangan dengan itu,
yakni hukum perbuatan. Jadi hukum kasih, ada hukum perbuatan, yakni Matius 7 ayat 12. Misalnya dikatakan, lakukanlah kepada orang lain apa yang kau inginkan mereka lakukan kepadamu. Jadi orang lain dan mereka itu tidak ditentukan hanya kepada kawan-kawan atau kenalan-kenalan saja. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kebenaran mutlak mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga melakukan apa yang kita kehendaki diperbuat orang kepada kita, akan kita perbuat kepada mereka seperti yang kita inginkan itu. Itu juga kebenaran. Dan kalau kita jalankan itu, iman kita benar-benar iman yang dipandang Tuhan sebagai kebenaran. Jadi pengharapan tidak mungkin ada kalau tidak ada dasarnya, yaitu kepercayaan atau iman, kebenaran. Dan kebenaran itu bukan kebenaran filsafat atau kebenaran manusia belaka, melainkan kebenaran Tuhan. Itulah yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita beragama, agar kebenaran yang kita ajarkan adalah kebenaran Tuhan juga, sehingga kita dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang Dia benarkan. Dan berdasarkan itulah ada pengharapan yang mungkin sekali rumusan pengharapan kita lebih dari 1.000.000 macam, karena setiap liku kehidupan kita inginkan ada yang kita harapkan dari sana, ya. Jadi pengharapan itu bukan hanya pengharapan mewarisi kehidupan kekal, mewarisi keselamatan, tetapi juga pengharapan akan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, akan adanya kemakmuran, akan adanya damai sejahtera. Tentu saja semuanya itu ada kaitannya dengan keselamatan yang kita harapkan, berkat Tuhan yang kita harapkan. Dan kasih itu adalah penjabaran daripada iman kita untuk mencapai pengharapan kita. Kalau kita mengharapkan keselamatan, tentu saja harus kita kasihi Tuhan Allah sesama kita dan alam semesta ini. Karena keselamatan bukan hanya bagian kita secara pribadi saja, tetapi harus menjadi milik seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Mengharap itu didasarkan kepada kekuatan iman kita. Kalau iman kita luntur, pengharapan akan sirna. Pengharapan tidak sirna kalau kita berpegang teguh. Entah kapanpun kita pasti mengalami apa yang Tuhan janjikan. Perhatikanlah
seperti Paulus memperhatikan Abraham itu. Abraham itu berpegang teguh bahwa pada akhirnya dia yakin, betul-betul aku yakin bahwa Tuhan akan memberikan keturunan baginya dari Sarah. Sewaktu dia sempat ragu akan hal itu, dia bertindak sendiri, dan tindakannya itu kerjasama memang sama Sarah agar dia menikahi Hagar. Dan terbukti walaupun Abraham sudah tua waktu itu, Abraham masih bisa menghamili seorang perempuan yang muda sehingga lahir Ismail. Jadi test case memang itu Hagar ya. Test case bagi Abraham, apakah dia masih mampu. Keraguannya itulah yang membuat imannya goyah. Tapi Tuhan meyakinkan dia kembali bahwa keturunan yang Tuhan janjikan kepada Abraham harus lahir dari Sarah. Lalu Abraham memperhatikan bahwa Sarah sudah tertutup mandul. Mana mungkin lagi, dia pikir. Tetapi karena Tuhan mengatakan, dia tidak bisa lari dari situ. Makanya imannya itu menjadi kebenaran daripada Tuhan. Dan kebenaran Tuhan akan dalam janjinya itu menjadi iman Abraham. Dan itulah gunanya nama Abram diganti menjadi Abraham, bapa dari banyak bangsa-bangsa. Itu artinya Abraham. Jadi Ab daripada Hamon Haguim, bapa dari Hamon Haguim. Kata sejajar daripada Raham itu adalah Hamon. Bangsa-bangsa itu Guim. Dia harus sabar menantikannya, dan ternyata penantiannya itu tidak sia-sia. Kita pun, kalau Tuhan yang menjanjikan kepada kita, pasti pengharapan kita tidak akan sia-sia. Paulus menegaskan tadi bahwa iman itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran Allah, dan itu berlaku juga bagi kita. Tapi iman kita bukan menantikan keturunan yang terutama, tetapi iman kita menyambut keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Iman kita, Tuhan menjanjikan kehidupan surgawi bagi kita, baik di dunia maupun di surga nantinya. Itu berlaku mutlak bagi kita juga, karena Tuhan memperhitungkan iman kita itu sebagai kebenaran Tuhan, karena Tuhanlah yang menjanjikan itu kepada kita. Tuhan Yesus telah bangkit dari mati, dan di dalamnya ada iman kita, itu adalah menghapus segala dosa pelanggaran kita, dan dia dibangkitkan dari mati. Di dalamnya kita berharap bahwa kita beriman bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi kebangkitan kita juga. Karena dengan kebangkitan Yesus, kehidupan kita mendapat pembenaran dari Tuhan, bukan penghukuman. Tanggung jawab kita adalah menyambut makna kebangkitan Yesus Kristus, menyambut
makna kematian Yesus Kristus dan menyambut makna kebangkitan Yesus Kristus. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sekarang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus tunjukkan bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang punya pengharapan yang teguh, bahwa apa yang kita harapkan akan terwujud dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendapat realisasi daripada janji-janji Tuhan. Ya tentu saja diri kita harus kita sediakan sebagai tempat pewujudan daripada janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita arahkan hidup kita berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberkati Abraham dan juga memberkati kita orang-orang percaya dari sejak dulu sampai akhir zaman nantinya. Dan iman kita tidak akan sia-sia. Itu menjadi dasar kita untuk membangun kehidupan kita ini, karena Tuhan telah meletakkan dasar kehidupan kita ibarat batu karang yang kokoh, tempat kita mendirikan rumah kita sehingga tidak dapat dihancurkan oleh badai apapun di dunia ini. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mau memperhitungkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang bangkit itu menjadi kebenaran-Mu. Dan kami menerima itu memang sebagai ajaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keimanan kami dan kami mampu memancarkan keimanan kami itu kepada seluruh dunia ini. Dan kiranya Tuhan terus menuntun kami dalam rangka merealisasi, mewujud nyatakan pengharapan-pengharapan kami selama kami masih hidup di dunia ini dan juga nanti setelah kami berada di surga. Kami banyak mengharapkan yang baik dalam kehidupan bernegara kami, berbangsa kami, dan bermasyarakat kami. Tuhanlah yang memberkatinya semua, agar iman percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu semakin dikenal orang, dan orang akan berduyun-duyun datang percaya kepada Yesus Kristus dan mengikutnya dengan setia. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.